Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menjalani hidup dengan bijaksana. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan pagi ini merupakan suatu bagian dari doa Musa yang dikutip oleh Raja Daud. Doa Musa ini mendapat perhatian khusus dari Daud karena doa ini dipanjatkan Musa setelah menghadapi hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita mempelajari kehidupan Musa, ia dilahirkan di Mesir, di tengah-tengah keadaan yang mencekam, di mana waktu itu Raja Fir'aun memerintahkan agar semua bayi laki-laki keturunan Israel harus dibunuh. Tetapi atas penentuan Allah, Musa diketemukan oleh putri Fir'aun di sungai Nil dan diangkat sebagai anak. Jadi oleh Allah, Musa telah dipilih dan dipersiapkan menjadi pemimpin yang kelak akan membawa seluruh bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Apakah Musa adalah orang yang sempurna, makanya Allah memilih dia? Tidak, saudaraku. Bahkan Musa berkata, ia tidak mampu, ia gagap bicara. Bagaimana mungkin ia dapat membawa begitu besarnya jumlah bangsa Israel waktu itu untuk keluar dari tanah Mesir? Namun Allah tahu bahwa Musa memiliki hati yang taat, dan Allah menyertai Musa dengan tanda-tanda ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mempelajari Musa, kita mengerti bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat mengendalikan waktu dan keadaan. Manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Sungguh kehidupan yang kita jalani setiap harinya dapat kita katakan penuh dengan misteri, karena banyak hal yang kita tidak bisa pahami dan dimengerti. Tetapi Musa lahir dari keluarga Israel yang sederhana, tumbuh dan dididik di Mesir, tetapi kemudian dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsanya. Menyadari bahwa kehidupan yang Musa jalani bersama-sama dengan bangsanya setelah keluar dari Mesir sangatlah tidak mudah, sehingga pada suatu hari ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan hati untuk menjalani hidup ini dengan arif. Saudara, mengapa hidup yang kita jalani harus dijalani dengan bijak? Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Efesus 5 ayat 15-17. Jadi jawabannya adalah agar upah yang baik, bahkan upah yang mulia dapat kita terima ketika kita selesai menjalani hidup ini dengan bijaksana dalam kesalehan. Saudaraku, pernahkah saudara bertanya, mengapa saya diciptakan Allah sehingga terlahir ke dunia ini? Tentunya, jawaban yang paling tepat adalah oleh karena kehendak Tuhan atau kemauan Tuhanlah kita ada di sini. Untuk itu, kita harus bertanggung jawab menjalani kehidupan ini dengan benar sepanjang waktu yang diberikan Tuhan dan apapun yang Dia percayakan kepada kita, baik pekerjaan maupun pelayanan. Sebab setiap orang yang masih diberikan waktu untuk menjalani kehidupan ini, semuanya sedang bergerak menuju kekekalan. Saudara, bagaimana agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana? Sadari bahwa kita hidup karena Allah mengasihi kita. Allah telah memilih kita sejak dari dalam kandungan untuk menggenapi rencananya di bumi, yaitu menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus dan mendemonstrasikan kasih dan kebenaran. Saudaraku, hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang menggenapi misi Tuhan dan memberkati sesama,
Sehingga sekalipun kata Rasul Paulus, kekuatan lahiriah atau yang jasmania ini semakin merosot, hidup kita telah meninggalkan warisan iman kepada sesama, bahkan sampai kepada generasi. Saudaraku, marilah pagi ini kita berkomitmen untuk diri kita sendiri di hadapan Allah, untuk memulai hari demi hari menjadi manusia yang lebih baik, seperti komitmen yang dinyatakan juga oleh Rasul Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan hati yang bijaksana. Kami bersyukur kalau kami dapat hidup sampai hari ini dengan kasih karunia-Mu. Sertailah hari demi hari ya Bapa, agar selama kami hidup, kami ada dalam rencana-Mu dan menjadi saksi untuk menyatakan kasih-Mu bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.